Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam segala apapun yang kami kerjakan, kami mau terus andalkan Engkau Tuhan. Karena tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa ya Bapa. Thank you Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita naikkan dengan iman kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya penuh kepadamu Bapa. Percaya Kau penuh, Harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. harapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Janji-Mu di atas janji kami Tuhan, di atas jalan-jalanku, tinggi dan dalamnya
jalanku, jalanmu di atas jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi hikmat kami, jalanmu di atas jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi. Yes, Kau lebih dari siapapun Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan. Oh Jesus. Yes Tuhan, cuma Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Dan kami mau terus Tuhan puji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau menari, kami mau melompat, kami mau sorakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom 2PM. Sekali lagi Shalom 2PM. Ayo sama-sama kita sorak-sorai buat Tuhan, teriakan woo. Kita mau katakan nama Tuhan kita, kita mau katakan nama Dia Yehova, Dia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Woo. Come on, 2PM. He shames every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. Come on, call His name. Call the name, call the name, call the name Jehovah. All our praise
Come on, together. His foes will be silenced. He's fighting for Zion. There's no other God like Jehovah, Jehovah. His arm never tires. His eyes are like fire. There's no other God like you, Lord. Other God like Jehovah, Jehovah. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All I pray, come on, shout your praise. All our praise, All I pray, all our praise belongs to Him. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Yes, you are Jehovah Nissi, Lord. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Rapha. You are Jehovah Shalom. Come on, Tupian, sing. Jehovah Nissi, fight your battles. Come on. Jehovah Nissi, fight your battles. He's fighting for your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battles. You are Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Come on, call out His name. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, call the name, call the name, call the name, call the call the name, name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, be your peace. Haleluya. Dia Tuhan kita, dia Yehova. Dia sungguh baik, amin. Katakan ke teman-teman kanan kiri kalian, dia Tuhan yang sungguh baik. Besertaku, beri damai di hatiku. Saat duka
sukacitaku di saat sukacita Kau ada. Besertaku beri damai di hidupku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Sekali lagi katakan, di saat hidup kami Tuhan. Saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada. Yes, Kau selalu beserta kami Tuhan. Besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita Kau ada. Besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Di setiap hari-hariku, Yesus Kau setia menjagaku selamanya. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, Tangan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila Ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu mendorongku. kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini. Lambaikan tanganmu jika engkau diberikan kesehatan, diberikan kemampuan. Kita masih ada di akhir penghujung tahun 2023. Saya rasa itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara-saudara, apakah ada di sini yang baru pertama kali hadir di sini? Bila ada bisa angkat tangan, kita akan menyambut. Ada di depan sini bisa welcome, ada juga di belakang di situ, di belakangnya Joe, ada Daniel. Daniel baru saja menikah dan dengan istrinya ada di sini. Kita berikan tepuk tangan dan warm welcome buat mereka. Saudara, waktunya untuk kita memberikan persembahan. Kita berikan persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang dengan rela memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak, kami ucap syukur karena kami tahu segala yang kami punya sampai akhir tahun ini Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan. Kalau kami melihat ke belakang Tuhan, perpanjangan tangan-Mu, kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Pintu-pintu yang terbuka
Semuanya Tuhan itu dari Engkau. Kesehatan Tuhan, kalau kami boleh bekerja dan menghasilkan uang, itu karena dari Engkau juga. Nah, hari ini Tuhan kami mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami berdoa melalui persembahan kami, ini juga bagian dari penyembahan kami. Dan biar kiranya Engkau disenangkan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau berkati kami berlimpah lagi. Supaya kami semakin hari semakin bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Saudara bisa memberi dengan scan QR code. Ya saudara ada di depan, di slide di depan atau mungkin di bangku saudara-saudara. Pastikan atas nama GBI PRJ. Nah saudara-saudara sambil kita memberi saudara-saudara. Ya saya akan, ini di penghujung tahun 2023 saya rasa 2 PM kita bertumbuh dengan luar biasa di tahun ini. Amin saudara-saudara. Ya kita kemarin baru retreat pastor. Dan dahsyat, semua orang katakan dahsyat. Dahsyatnya luar biasa dan saya percaya melalui itu akan ada banyak orang yang membuat keputusan untuk melayani Tuhan. Karena hidup kita ternyata bukan tentang diri kita, tetapi tentang bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah di sini saya percaya saudara, walaupun kita dewasa muda, saya tahu kita semua sibuk, ya deadline dan segala macamnya. Bahkan saya tahu di sini ada yang sedang diinfus sambil kerja saudara-saudara ya, begitu hustling banget gitu ya saudara. Tapi ternyata di dalam masa dewasa muda ini kita bisa loh melayani Tuhan. Dan ternyata itu keindahan dan sesuatu yang menyenangkan hati Dia. Jangan sampai saudara-saudara kita berkata kita terlalu sibuk untuk melayaninya. Padahal kita mendapatkan segala sesuatunya dari Dia. Nah saudara-saudara bisa gabung dengan pelayanan kami menjadi volunteer. Ada departemen-departemen seperti social media. Ya saudara-saudara ada praise and worship team, creative team. Kita butuh creative team saudara-saudara. Ya untuk bikin drama, untuk bikin visualisasi yang cukup bagus. Hospitality. Ya saudara-saudara ya, multimedia, backstage, community ya saudara-saudara, ushers and greeters. Salah satu yang menjadi challenge saya sebagai pemimpin secara pribadi dan tentu saya akan masuk ke dalam yang satu ini, yaitu cool saudara, ya kelompok sel. Kita memulai tahun ini kelompok sel hanya 4 dan di penghujung tahun ini kita mempunyai 8 saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bukan di situ, masalahnya saya bingung cari pemimpin komsel. Karena setiap kali kita buka komsel pasti penuh. Saudara-saudara. Ya saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang udah ikut Christmas dinner, kemarin ada beberapa cool yang sudah Christmas dinner. Ada satu cool namanya cooling. Mana cooling? Mana suaranya cooling ya tuh yang berisik-berisik biasanya cooling tuh. Kita bermula, saya ingat sekali kita mulai, waktu saya mulai take over 2 PM, bermulai dari 4 orang saudara-saudara. Kemarin Christmas dinner ada berapa saudara? 14? Bukan, 44 orang saudara. Bingung gak 44 orang gimana cara gembalakannya, itu udah kayak gereja kecil sebenarnya. Jadi saudara-saudara, selain itu juga ada Cool Rejoice. Cool Rejoice udah hampir berapa? Cool Rejoice 20 lebih. Ya, ada Cool Reverse 13 orang, lalu ada Cool CSP juga hampir 20. Cool Favor mana Cool Favor? Cool Favor baru buka 2 bulan sudah hampir 20 orang saudara. Ya, jadi saudara-saudara jangan tertinggal dan jangan hanya menjadi penonton, tetapi terlibatlah di dalam pekerjaan tangan Tuhan. Dan Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di sini. Selain itu juga ada cool young couples buat teman-teman yang baru punya anak, baru menikah. Kita juga ada cool yang sungguh-sungguh memberkati saudara. Dan saya pun ikut menjadi bagian dari cool itu. Nah saudara-saudara bisa join cool kami dan nanti akan diarahkan kemana yang paling terbaik saudara dan paling cocok. Nah selain cool kita juga ada acara-acara lain seperti badminton saudara. Ya badminton minggu depan, minggu ini. Ini video atau poster gitu. Haleluya. Ya ada badminton hari ini jam 6 sore, bisa hubungi Renaldi. Mana Renaldi yang ada kuncirnya? Oh jadi ushers dia. Saudara badminton, dari badminton kita memenangkan banyak orang juga dan membangun banyak hubungan. Saudara masih ada spot untuk hari ini badminton, please join. Nah selain itu terakhir saya akan memberikan pengumuman yaitu tanggal 24 Desember, Christmas Eve Service. Kita akan mengadakan ibadah Christmas Eve jam 2 siang minggu depan, hari Minggu di sini. Dan bukan sekedar ibadah biasa, kami akan mengadakan ada special performance dari tim-tim teman-teman kreatif. Kita akan mempunyai satu drama musical singkat saudara-saudara.
yang bisa memberkati saudara-saudara. Dan kita memberikan judul tema Silent Night, Miraculous Night, saudara-saudara. Ya, di sini kita akan belajar dan melihat. Saudara-saudara, selalu kita melihat dari sudut pandang Maria dan Yusuf. Tapi minggu depan kita akan melihat dari sudut pandang si empunya palungan. Nah, belum pernah kan saudara-saudara yang punya kandang, kira-kira di benak dia apa yang terjadi malam hari itu. Nah saudara, jangan lupa datang dan ajak teman-teman, dan selain itu kita juga akan ada candlelight service. Pasti akan sangat memberkati saudara-saudara, luar biasa. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan satukan hati, kita akan masuk ke dalam penyembahan. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Engkau begitu luar biasa. Kami mau masuk lagi dalam hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan, pada saat kami menyembah-Mu, kami belajar untuk memberikan yang terbaik. Kami berikan suara kami yang terbaik, kami berikan ekspresi kami yang terbaik. Kami berikan hati kami yang terbaik Tuhan. Karena kenapa? Karena kami percaya Engkau layak menerima yang terbaik. Terima kasih dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Teman-teman, bentar lagi udah mau selesai 2023. Bentar lagi kita akan menginjak tahun 2024. Siapa yang di sini excited? Amin. Wah, banyak orang beriman. Jujur saya takut. Banyak hal yang gak menentu ya di tahun 2024. Secara global, secara Indonesia, mungkin pribadi juga banyak hal yang gak menentu. Cuman aku mau ajak hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkitkan iman kita nyanyikan lagu untuk membangkit iman kita. Kita mau percaya bahwa dengan penyertaan Tuhan, dengan kasih anugerah Tuhan, apapun yang akan terjadi tahun depan kita akan melangkah dengan pasti, dengan iman, dengan yakin that we are secure. Amin. Kita akan aman dan tentram dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tahun 2024. Amin. Aku mau undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan masuk lagi ke dalam penyembahan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Oh, apapun yang terjadi, Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. angkat tanganmu Tuhan. Come on church, lift up your hands. Oh, how we need you God. Anugerah-Mu, Yes, God. semua karena anugerah, Kalau kami ada di titik ini Tuhan, bukan karena kekuatan. oh, thank you Jesus. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan sekali lagi, thank you God, Kau begitu baik Tuhan. Anugerah-Mu, Thank you Jesus. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, thank you God. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, hanya karena kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, thank you God. Thank you Tuhan, Kau begitu baik. Yes. Dalam hidup kami Tuhan, You have given us so much undeserved grace Tuhan. Kasih anugerah yang diberi secara cuma-cuma ke dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada di tahap ini, titik ini dalam hidup kami Bapa, kami percaya Engkau-lah yang menopang kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk perkenanan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan dengan segala pujian penyembahan kami di tempat ini Tuhan. Dengan segenap hati kami tinggikan nama-Mu Yesus Kristus. Thank you Jesus. Oh karena dapat ya nasi. Come on church, jangan ada yang diam. Renungkanlah betapa baik Tuhan dalam hidupmu selama ini, bukan hanya dalam tahun ini, minggu ini, bulan ini, but all this time. Where would we be without God? Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan, where would we be? Oh God, we're so thankful, we're so grateful. Terima kasih Yesus.
kalau kami terus bicara tentang kasih-Mu buat kami, kebaikan-Mu buat kami, gak akan pernah ada habisnya Tuhan. Kami yang sering kali mengecewakan Tuhan, kami yang sering kali bahkan cuek sama Tuhan, tapi Engkau terus mengasihi kami tanpa henti. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, bersyukur buat kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan berbicara buat setiap kami, pimpin setiap kami, sehingga waktu kami menerima firman Tuhan, perubahan hidup terjadi dalam hidup kami. Kami mau bertobat Tuhan, dan kami mau katakan kami perlu kasih Tuhan, kami perlu Engkau, karena kami gak bisa sendiri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, udah terus kasih kami kekuatan, untuk terus kasih kemampuan untuk kami tetap berdiri dan berjalan. Kami tahu kami gak akan sendiri, kami bersama dengan Engkau. Makasih Tuhan, itu yang menjadi kekuatan kami, itu yang menjadi sukacita kami, damai sejahtera untuk kami dalam kami melangkah hari-hari kami. Kami siap terima firman dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan Amin. tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa teman-teman semua. Silakan duduk. Thank you ya tim Praise and Worship ya. Aduh saya menikmati loh pujian penyembahan ya. Siapa yang menikmati pujian penyembahan siang hari ini ya. Kalau ngomong tentang kebaikan Tuhan, kalau ngomong tentang kasih Tuhan gak akan pernah habis, air mata tuh turun gitu ya. Sebagai hamba Tuhan setiap kali untuk diundang untuk share firman Tuhan, semakin saya renungkan, semakin dekat sama Tuhan, semakin saya ngerasa gak layak. Semakin sepertinya Tuhan ini semua karena anugerah. Teman-teman kalau lihat James LeBron di situ, wah kecil banget dia. Tapi ketika engkau mendekat, waduh gede banget ya. Serasa kita tuh kecil banget. Waktu kita jauh dari Tuhan, seakan kita biasa aja sama Tuhan. Tapi waktu kita mendekat sama Tuhan, kita akan semakin lihat bahwa salibnya semakin besar dalam hidup saudara dan saya. Semakin kita ngelihat bahwa kita gak layak Tuhan. Semakin kita tahu bahwa Tuhan kami gak bisa tanpa Tuhan. Karena kita tahu manusia amat sangat terbatas. Dan hari ini saya bersyukur bahwa kita memasuki di bulan terakhir di tahun 2023. Saya percaya banyak banget yang kita lalui selama ini. Tapi biarlah apa yang kita lalui kita gak akan pernah bisa lupain. Tapi kita bisa maknain, katakan maknai. Dan saya percaya biar tahun-tahun ke depan, biar damai sejahtera Tuhan kasih dan sukacita, katakan sukacita, selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Melihat kasih Tuhan yang begitu indah, kebaikan Tuhan yang begitu indah, yang mengasihi saudara dan saya. Sehingga apapun musimmu, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara tetap bisa melihat Tuhan, aku dikasihi sama Tuhan, aku dihargai sama Tuhan, aku dapat kekuatan dari Tuhan. Itu yang akan menjadi sumber, katakan sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera kita. Meskipun kita lagi berada dalam perjalanan yang kita lagi gak mau, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. So hari ini, siang hari ini mari kita sama-sama belajar tentang sukacita yang sejati, tentang joy, katakan joy. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya, dan ini sangat penting untuk joy, untuk selalu bersukacita. Tadi Pastor Eradi juga udah bertanya, siapa di sini yang bersukacita? Tolong angkat tangannya. Ada bersukacita, haleluya. Yes. Tapi mungkin dari saudara ada yang bilang, aku lagi gak sukacita nih, aku lagi ada pergumulan nih, aku lagi ada masalah nih. That's okay juga, gak apa-apa juga. Pertanyaan itu tuh untuk terus ngecek hati kita, kita lagi kenapa ya hari ini. Kalau ada sukacita, that's really good. Kalau saudara bilang, ya aku masih ada sukacita nih. Tapi pertanyaannya, dari mana kita dapatkan sukacita itu? Dari mana kita dapatkan damai sejahtera itu? Karena jangan-jangan sukacitanya hanya sementara nih. Karena kebetulan lagi dipromosi dalam kerjaan, kebetulan dapat kerjaan yang baru mungkin, atau kebetulan dapat pacar baru, shalom. Atau kebetulan ya dapat jiwa-jiwa, wah karena hatinya melayani ya. Menjangkau, wah sukacita. Baru beli mobil, wah sukacita. Yang laki baru beli PS5, shalom. Iya langsung, Iya, kalau udah berkeluarga agak sulit ya beli PS5 ya. Tapi it's okay.
Nah kita harus cek sukacitanya dapatnya sumbernya dari mana. Jangan-jangan dari sesuatu yang mungkin bisa hilang dan mungkin ya bisa sirna seketika. Kita akan melihat bahwa itu jangan-jangan sumbernya tidak benar. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana kita mendapatkan sukacita yang sejati. Katakan sukacita yang sejati. Saya selalu ngajak teman-teman semua, saudara semua untuk kita ngomong ya. Karena jam 2 tuh emang jam yang paling berat ya. Udah selesai makan nasi goreng, bami babi. Dan itu rasanya hawanya mulai ke mata tuh. Matanya mulai ada deh. Tapi saya percaya di sini semua sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita biar seger. Oke, ini dia. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Let's go. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ini ayat yang indah. Ayat 4 dimulai dengan Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini ada sebuah penekanan. Kalau di Alkitab ada 2 kali kalimat itu tuh ada penekanan di situ. Paulus bilang bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah waktu saya baca tentang Filipi ini, dia cuma 4 pasal. Teman-teman, saudara semua. Dan dalam 4 pasal ini kurang lebih ada sekitar 15 kali Paulus bilang, yuk bersukacita yuk. Yuk have joy yuk in your heart. Yuk kita senang-senang yuk. Bukan senang-senang bagaimana ya. Yuk kita bersukacita. Kurang lebih 15 kali. Nanti teman-teman kalau mau ngecek ya cek aja. Kalau ternyata kurang maafkan ya. Tinggal ditambahin aja. Tapi dia bilang bersukacitalah dalam 4 pasal kurang lebih 15 kali. Nah saya jadi penasaran kenapa kok dia suruh sukacita terus ya. Apakah Paulus lagi happy, lagi seneng di surat ini di Filipi? Apa ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya sehingga dia sukacita? Nah teman-teman kalau misalnya kita bilang bahwa kita sedang bersukacita tuh sebetulnya apa yang sedang kita alamin sih? Waktu kita bilang, oh my God Tuhan baik banget, aduh. Gue gak nyangka pekerjaan yang selama ini gue pengen, gue dapet juga. Mungkin seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang teman-teman terima makanya bilang, aduh gue sukacita banget aduh gue happy banget. Karena mungkin ada ekspektasi yang terpenuhi. Itu sebabnya kadang manusia bersukacita, kita bersukacita. Tapi agak lain ini si Paulus nih. Waktu dia bilang bersukacitalah, sekali lagi aku bilang ya, bersukacitalah. Pas saya cek, telusuri di dalam surat ini, dia bilang bersukacita sampai hampir 15 kali. Ini dia tulis justru ada di dalam nextnya. Nextnya. Justru ada di dalam penjara teman-teman. Dia bilang bersukacita tapi dia bilang di dalam penjara. Ini adalah surat untuk jemaat Filipi. Jadi jemaat Filipi itu nganterin paket, nganterin bantuan, lewat yang namanya Epafroditus. Diutuslah Epafroditus untuk ke penjara ketemu sama Paulus. Dan di situ baru Paulus tulis suratnya. Dan di situ dia bilang bersukacitalah. Kita lihat ternyata Paulus dalam penjara healing loh. Di dalam penjara dia secure loh. Kita di Plaza Indonesia aja kadang mikir. Di mall aja kadang kita aduh ke bawah pikiran. Kadang kita juga lagi liburan staycation di bintang 7 mungkin ya hotelnya. Wah, lewat dari bintang 5. Kepikiran, ketakutan, gelisah. Aduh aku butuh healing. Tapi agak lain memang Paulus ketika dia di dalam penjara. Dia bilang bersukacita. Seneng-seneng yuk, joy yuk. Nah ini yang aku lihat kok seru ya. Dia dalam penjara.
Waktu keadaannya lagi gak enak. Nah ini yang perlu kita pertanyakan. Sehingga pertanyaannya, nextnya, mengapa sulit sekali untuk kita bisa terus merasakan sukacita dalam hidup kita? Banyak sekali kita yang gampang sekali bete, gampang sekali ngambek, gak sesuai keinginan, ngomel, komplain, marah, bahkan sama Tuhan pun sempat marah. Sama Tuhan pun sempat kecewa. Sempat mau mundur dari pelayanan. Mungkin sempat dikecewakan dengan gereja lama sehingga datang ke gereja ini, saya gak mau aktif lagi melayani. Saya udah tahu lah gereja seperti apa. Saya trauma. Saya gak mau melayani lagi ya. Mendingan jadi jemaat biasa aja. Karena ada sakit hati, mungkin karena ada trauma atau apapun juga. Yang membuat sukacita kita hilang. Yang membuat damai sejahtera kita hilang. Kenapa sulit sekali untuk kita bisa terus merasakan sukacita? Yang pertama, seringkali kita terlalu banyak melihat keadaan hidup daripada keberadaan Yesus dalam hidup kita. Dan ini yang sulit, saudara. Kita lihat keadaan menjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi kita. Kehidupan kita, aduh besok belum bayar cicilan gimana nih? Aduh pinjol nambah lagi, aduh gimana udah sampai di WhatsApp atau di SMS ke orang-orang nih. Sampai ke Pastor Eradi juga kena nih. Tolong sampaikan kepada si A ya. Tapi di sini nggak ada pastor. Di sini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Seringkali kita keadaan yang justru mempengaruhi hidup kita. Tapi kalau lihat Paulus, keadaannya di penjara. Dalam pelayanannya dia banyak ditentang. Banyak yang gak suka sama dia. Tapi dia secure tuh. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang sejati. Nah kita sulit karena kita terus melihat keadaan itu yang gak enak, yang gak sesuai dengan keinginan kita. Itu yang membuat kita tuh hilang damai sejahteranya, hilang sukacitanya. Kenapa sulit sekali untuk bisa terus merasakan sukacita? Yang kedua, sukacita kita dapatkan dari sumber yang salah. Itu sebabnya sukacita kita kadang timbul dan tenggelam tuh. Ada dan tiada. Kadang happy, kadang bete. Happy, bete, happy, bete, happy, bete, happy, bete, happy, bete. Jadi musik ya. Timbul dan tenggelam. Karena sumbernya salah, sumbernya yang tadi tuh. Sesuatu yang mungkin semu, sesuatu yang kita dapatkan mungkin hanya sementara. Sehingga kalau kita nggak dapatkan itu, wah damai sejahtera hilang. Sulit sekali untuk kita bisa terus sukacita karena mendapatkan sumber yang salah. Contohnya, mau masuk ke kampus A, nggak bisa. Keterimanya kampus B, bete. Mau dapat kerja di A, nggak keterima. Keterimanya di perusahaan B, bete juga. Marah sama Tuhan. What the maksud Tuhan? Ngana pikir, pakai ngana-ngana dia. Sukacitanya dapat dari sumber yang salah. Bisa juga pas ngecek ATM, tuh, lihat saldo, itulah menentukan damai sejahtera kita, saudara. Waduh, bagaimana ini? Tinggal, sudahlah. Keluar parkir habis sudah duit saya. Itu juga bisa menentukan sukacita. Makanya sulit sekali kita bisa terus menerus merasakan sukacita karena dari sumber yang salah. Yang ketiga, terlalu banyak memikirkan hal-hal yang buruk sehingga tidak bisa memikirkan hal-hal baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu penyebabnya mungkin karena hati yang terluka. Hati kita ini seperti filter. Jadi waktu saya mau ganti mobil, amin aja deh, amin. Terima kasih ya doanya ya. Ganti oli mobil, olinya doang saudara, oli. Pas mau ganti oli mobil, tiba-tiba abangnya bilang, "Bang, Mas, ini kayak filter olinya harus diganti nih." Loh kenapa? Saya pikir macam-macam aja nih si bapak nih. Tapi bilang, karena kalau misalnya olinya kotor, nanti masnya pakai oli yang baru, oli baru masuk, kena filter yang kotor, nanti yang keluar olinya akan kotor lagi. Oh gitu ya? Iya Pak. Ya udahlah, ganti aja sekalian. Hati kita tuh seperti filter, teman-teman. Kalau terluka, kalau broken, apapun yang baik masuk ke kita, keluarnya akan buruk juga. Niatnya sih baik. Kamu kenapa? Lagi ada masalah ya? Sadis. Udahlah, gak usah campur urusanku.
Kamu gak tahu, loh tapi shh. Kamu gak tahu apa yang aku alami. Karena hatinya kotor. Ada yang terluka. Sehingga kita ngelihatnya hal yang buruk aja terus terjadi. Nah, tapi waktu kita lihat Paulus, dia sukacita loh. Di penjara sukacita. Ada sesuatu yang menjadi rahasia atau kunci yang membuat dia sukacita meskipun ada di dalam penjara. Apa itu kuncinya? Ini dia, nextnya. Ternyata sukacita yang sejati kita terima bukan karena keadaan, tapi karena keberadaan Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Petrus ngalamin hal ini bukan karena keadaan orang yang nentang dia. Bukan karena keadaan orang yang memasukkan dia ke dalam penjara. Tapi justru dia tahu, mengerti bahwa ini semua aku bersukacita karena keberadaan Yesus dalam hidup saya. Bahkan kalau nanti teman-teman baca, saudara baca di Filipi 1, Filipi 2, itu jelas sekali dia bilang, kamu tuh nggak usah gimana-gimana sama keberadaan aku yang sekarang lagi di penjara nih. It's okay, I'm fine, thank you. Bencana, bencana yo. Tapi dia tuh nggak yang bencana, teng 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 teng. Bencana yo, enggak gitu. Justru waktu dia tahu ada Yesus dalam hatinya, ada Kristus, ada keberadaan Kristus dalam hidupnya, dari bencana yo berubah jadi bencana indah. Telah kau tetapkan. Jadi gak sedih teman-teman. Dia tahu bahwa bencana indah ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong, luar biasa dong. Iya Dia mengerti tentang hal ini. Sukacita sejati kita terima bukan karena keadaan, tapi karena keberadaan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Itulah sukacita yang sejati di dalam kita. So ini aku mau taruh pertanyaan untuk kita renung. Bukan pertanyaan, pernyataan untuk kita renungkan. Bagaimana jika damai sejahtera atau sukacita yang sejati justru saudara bisa alami ketika saudara ada dalam lembah kekelaman? Shalom. Kalau kita sukacita karena dapat promosi, naik gaji, dapat rumah, gol KPR, itu biasa teman-teman. Mungkin bisa hilang. Tapi kalau sukacita kita dapatkan ketika lagi ada pergumulan, ketika ada dalam lembah kekelaman, menyadari bahwa Kristus ada bersama dengan kita. Itulah damai sejahtera yang sejati. Yang mau katakan amin. Jadi deh goncana-goncana aja tuh. Karena sekali lagi apa? Goncana indah. Nextnya, ini dia. Di sini Kristus. Jadi kemanapun kita berada, Kristus bersama dengan kita. Berjalan bersama kita dalam lembah kekelaman, dalam gunung-gunung yang tinggi, dalam apapun juga. Dia selalu ada bersama dengan kita. Itu yang menjadi damai sejahtera. Yang sejati. Saya pernah kesaksian sama teman-teman semua, sama saudara semua. Bagaimana justru saya menemukan damai sejahtera di dalam lembah kekelaman. Ketika mama saya meninggal, adik saya yang paling kecil meninggal. Justru tadinya mau marah sama Tuhan, hilang damai sejahtera. Tapi pas lagi berdoa, Roh Kudus bekerja, dan di situ saya menemukan damai sejahtera, ketenangan. Kalau enggak, waduh, udah hampir jadi ateis nih Bapak Ibu Saudara, teman-teman nih. Hampir enggak percaya lagi sama Tuhan, sama mujizat, karena keadaan yang mempengaruhi. Udah jadi pendeta sih, udah. Kadang kita suka gitu juga ya, pelayanan sih udah. Tapi ketika keadaan tidak sesuai ekspektasi kita, minta kesembuhan gak dapat, minta promosi gak dapat, kadang marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, bahkan bilang, mana Tuhan, kok begini? Karena ada transaksional di situ. Dan ini yang sebetulnya kita harus belajar dari kasih Tuhan, kasih yang tidak transaksional. Kadang kita berdoa gini juga kok, Tuhan, kalau bisnis saya goal nih,
saya akan memberi kepada gereja, membangun gereja. Atau Tuhan, kalau sampai saya naik nih, dipromosiin tahun ini, saya janji akan melayani Tuhan habis-habisan di 2 PM. Mau sampai 10 PM juga terserah Tuhan. Saya mau habis-habisan buat Tuhan. Ayo Kak. 2 PM mulai jam 2, saya jam 5 pagi udah di sini. Angkat tangan buat Tuhan. Sadis. Berdoa untuk kota di atas basement. Di atas basement itu. Di atas basement gimana coba? Di rooftop berdoa. Angkat tumpang tangan jam 5 pagi. Wah, sadis. Tapi saudara bisa lihat doa itu tuh ada transaksionalnya. Kalau Tuhan gini, saya gini. Kalau Tuhan gitu, ya aku gitu. Emangnya kalau Tuhan gak promosiin, kita gak mau melayani Tuhan habis-habisan? Shalom. Emangnya kalau Tuhan gak jawab, kita gak mau melayani Dia? Nah, itu sebabnya kita perlu sukacita, damai sejahtera yang sejati, yang benar, yang kita dapat hanya karena keberadaan Kristus dalam hidup saudara dan saya, yang mengasihi kita tanpa batas, tanpa syarat, tanpa transaksional, hanya kasih Tuhan saja. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang mengasihi kita ya. Paulus menyadari hal ini dan dia kasih tahu caranya buat kita. Nextnya Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Dia nanti ini dulu deh. Kelewat. Hanya Injil yang memampukan kita untuk terus merasakan sukacita dan damai sejahtera meskipun ada dalam lembah kekelaman. Katakan amin. Injil apa sih? Kabar baik tentang Tuhan kita yang benar-benar sayang sama saudara dan saya. Tuhan yang gak memberikan harapan palsu. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Kelahirannya membuktikan bahwa Dia secinta itu sama saudara dan saya. Beneran deh, asli. Natal adalah momentum sukacita kita. Karena kelahiran Kristus membuat kita ada jaminan, kehadiran Kristus membuat kita ada jaminan keselamatan. Ketika Dia mati dan dibangkitkan, kita memiliki jaminan keselamatan. Tapi tahukah saudara bahwa awal sukacita kita justru itu adalah awal penderitaan Tuhan kita yang lahir ke dunia untuk saudara dan saya. Nah, hanya Injil yang memampukan kita terus merasakan sukacita dan damai sejahtera meskipun ada di dalam lembah kekelaman. Apa sih yang si Paulus rasain? Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Dia ngajarin kita nih. Gimana caranya ya? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Benar. Wah, kita tahu firman Tuhan adalah kebenaran. Haleluya. Firman Tuhan tuh cuman dilakuin aja. Tapi dilakukannya itu emang agak sedikit-sedikit berat sih. Misalnya saudara suruh mengampuni orang tuamu, suruh mengasihi musuhmu, suruh mengasihi orang yang udah utang bertahun-tahun gak diganti-ganti dan minjem lagi sama teman-teman. Suruh mengasihi. Berat, tiap ketemu dia dongkol, tiap ketemu dia dongkol. Masih gereja juga, masih angkat tangan juga lu. Padahal ngutang. Jadi saudara kasih kode, here I am to, bayar utang. Tapi firman Tuhan suruh bilang, kasihi. Firman Tuhan adalah kebenaran. Nah waktu kita ngalamin itu tuh ya obatnya cuma lakuin firman Tuhan. Ketika engkau mengampuni, lega pasti. Pelong pasti, cuman itu obatnya. Semua yang benar, semua yang mulia, hanya Tuhan kita yang mulia. Semua yang adil, keadilan buat Tuhan Yesus. Kita yang bersalah, Dia yang mati di kayu salib, haleluya. Beda sama keadilan manusia ya. Semua yang suci, semua yang manis, katakan manis. Yang sweet, tadi penyembahannya sweet banget Anugerahmu. Asik. Saya di situ nangis saja kerjanya. Kalau ngomong anugerah Tuhan nangis bawaannya malu depan Pastor Eradi ngelap air mata cuman. Malu dilihat. Tapi habis itu bodo amat cuek. Saya lap. Anugerahmu. Aduh indah banget, sweet. Cintanya Tuhan tuh indah banget buat saudara dan saya. Terlalu indah. Saya baru ngerasain, bukan baru ngerasain sih, udah sih. Tim martabak, ada yang suka martabak?
Siapa yang suka martabak coklat kacang wijen? Tim coklat kacang wijen, tolong angkat tangannya. Shalom. Tim martabak keju, angkat tangannya. Buat saya, ini saya loh ya, berbeda tidak harus kita berantem ya. Tolonglah, jangan benci saya nanti. Saya ini tim coklat kacang wijen. Shalom coklat kacang wijen, tolong dukung saya please. Apalagi pakai mentega Wisman saudara. Dibalur gitu ya. Terus pas diangkat kita pejet-pejet dikit, nyoy dikit. Aduh. Itu malam-malam lagi. Emang martabak lebih nikmat tuh kalau malam-malam makannya, betul ya? Kalau siang-siang tuh kurang. Padahal malam yang banyak menimbung lemak padahal tuh. Dimakan. Aduh. Istri saya senang yang keju. Jadi kalau kami pesan martabak suka stengki saudara. Setengah-setengah. Istri saya yang keju, saya yang coklat kacang wijen. Jadi kalau dibuka itu martabaknya. Meskipun martabak keju manggil-manggil, makan aku. Aku enak loh. Tapi karena martabak coklat kacang wijen adalah martabak terindah dalam hidup saya pasti akan ambil martabak coklat kacang wijen. Bodoh amat mau keju kayak mau apa terserah. Pokoknya coklat kacang wijen. Selesai. Kalau Injil menjadi yang terindah dalam hidup saudara, dunia mau tawarin apapun juga saudara gak akan mau. Karena kasih Tuhan terlalu indah buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang merasakan Injil terindah dalam hidupnya. Dan Paulus merasakan itu. Semua yang manis, aduh jadilah ini apalah, jeruji-jeruji doang. Hanya sementara. Semua yang sedap didengar, kabar Injil, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Katakan, lakukan. Karena kuncinya cuma lakukan aja teman-teman, saudara. Just do it. Lakuin. Semakin kita tahan, aku gak mau mengampuni, harus dia yang minta maaf, bukan aku yang salah, dia yang salah, ayo minta maaf. Jangan ditengking saudara. Nikmati aja, lakuin aja. Kalau kita lakukan apa yang terjadi, maka Allah, sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Katakan amin. Just do it. Pikirin, lakuin. Bahkan ayat yang sebelumnya kita baca bahwa damai sejahtera Tuhan itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Karena manusia bermasalah di hati, bermasalah di pikiran. Tapi damai sejahtera itu akan menyertai dengan damai sejahtera yang sejati. Yang akan menyertai saudara dan saya di dalam siapa? Kristus Yesus. Katakan amin. Itu yang membuat Paulus bisa merasakan sukacita. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Saya boleh undang pemain musik. Waktu saya udah mau habis tapi masih ada 70 poin lagi. Gak apa-apa ya saudara ya. Harap bersabar ya. Kan sampai 10 PM tadi katanya. Waktu kita memandang Injil Tuhan, memandang kasihnya Tuhan yang begitu besar anugerahnya dalam hidup kita. Sekali lagi itu yang memampukan kita untuk mendapatkan sukacita. Itu yang menjawab permasalahan hati dan pikiran kita. Hati kita bermasalah. Banyak ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa manusia itu sumber berhala. Gudangnya berhala bukan sumber, gudang berhala soleh. Kita di gudang berhala. Kadang berhala penerimaan itu muncul. Kadang aku tadi lewat, aku mau shalom Pastor Eradi. Pastor Eradinya lagi gak lihat, mungkin lagi sibuk saudara. Lalu aku ngerasa aku tidak dianggap sama pastor. Padahal gak juga. Karena penerimaannya terlalu besar. Ketika datang ke 2 PM, mana nih pengerja? Kok gak ada yang shalomin saya? Gak tahu saya jemaat baru. Gereja kurang penerimaan. Dia berasa dia jadi pusat dan yang lain harus ngiterin dia. Padahal yang harus jadi pusat adalah
Kristus. Nah, menjawab masalah penerimaannya, contoh penerimaan berhala lah. Anugerahmu tadi, anugerahmu. Tapi naikin satu ya. Nah, ngomong tentang penerimaan aja. Apa yang Injil jawab tentang penerimaan? Saudara tahu bahkan dari Tuhan Yesus mau lahir, dia udah dikejar-kejar mau dibunuh. Apakah sebuah penerimaan itu? Sehingga dia harus dilarikan ke Mesir. Bahkan ketika dia menjadi manusia, dia Tuhan yang jadi manusia. Dan ketika dia jadi manusia, apa yang dia dapat? Banyak orang menolak dia. Banyak orang gak terima dia. Bahkan ketika dia mati di kayu salib, ketika seluruh dosa dunia ditaruh dalam dirinya, ketika Bapa memalingkan mukanya dan dia bilang, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku kenapa engkau tinggalkan aku? Dia bukan hanya menerima penolakan dari manusia, dia mengalami penolakan dari Bapa. Penolakan yang sangat besar. Kalau bicara tentang penerimaan, justru di kayu salib dia mengalami penghinaan yang luar biasa, teman-teman. Dia disalib di mana? Di tengah. Tengah itu bicara tentang center of attention. Dan jangan lupa siapa yang harusnya disalib di tengah itu. Bukan Yesus harusnya, tapi Barabas. Orang yang terkenal dengan kejahatannya. Orang yang terkenal dengan penjahat kelas kakap, kesadisannya. Tapi Tuhan gantikan orang yang separah itu. Dia di tengah. Dan bahkan ketika orang ngolok-ngolok dia, dia tetap bilang, Bapa ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, waktu dia mengalami itu semua, saudara, kita harus menyadari bahwa dia Tuhan. Kalau saudara diledek, saudara banyaklah yang suka ngeledek kita. Banyak yang suka ngomongin kita, setuju ya? Banyak yang ngejelek-jelekin kita, banyak yang ngerendahin kita, banyak yang mandang sebelah mata sama kita. Banyak yang ngomongin kita yang enggak, banyak. Mungkin saudara pernah dihina, direndahkan. Tapi saudara kan direndahkan dengan sesama manusia. Dia manusia, saudara manusia. Saudara dibully, diledekin, itu sesama manusia. Tapi ini Tuhan. Waktu kita gak bisa sampai ke situ, standarnya terlalu tinggi. Dan Tuhan tahu kita gak pernah bisa memenuhi standar itu. Apa yang terjadi? Dia lahir ke dunia, turun supaya sama menjadi manusia seperti saudara dan saya. Dia Tuhan. Dan bahkan ketika dia jadi manusia, siapa yang ngehina dia? Manusia itu sendiri. Kalau saudara dihina sesama manusia, it's okay. Tapi dia Tuhan yang sudah rela turun ke dunia demi kita. Toh dia diledek juga. Dianggap disalah sangkain. Suka marah juga kita sama dia. Bahkan Alkitab berkata dia mengosongkan dirinya. Tidak menganggap yang kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Bahkan dia menjadi manusia. Bahkan dalam keadaannya menjadi manusia, dia direndahkan, taat sampai mati. Dia diledek sama manusia. Sesuatu yang, why God? Kok mau cuma untuk saya ya? Kok mau gitu? Kenapa Tuhan? There's something about you yang Tuhan sayang banget. Makanya dia rela dihina segitunya, teman-teman. Buat saudara dan saya. Sehingga waktu dia disalib, Tuhan ampuni mereka Tuhan. Dan dia mati buat saudara dan saya. Penghinaan yang luar biasa. Sehingga
saudara menerima penerimaan yang besar. Yesus mengalami penolakan yang besar agar saudara dan saya mendapatkan penerimaan yang besar dari Bapa di surga. Itu true love. Cintanya Tuhan. Paulus mengerti tentang hal ini. Dia tahu ada sukacitanya dia bersama dengan Yesus yang ada di dalam hidupnya dia. Tapi apa yang kalau Paulus kan ada Yesus yang terus membawa dia dalam lembah kekelaman, dia bilang, aduh Tuhan thank you, Engkau baik, bersukacita. Yesus ada siapa saudara? Yang membuat dalam lembah pun dia tetap sukacita. Kita lihat ayatnya ya, next. Ini saya nangis dengar baca ini saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sukacita apa sih yang buat dia terus melangkah? Jalanin itu semua hinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Sukacita apa sih? Mau tahu sukacitanya? Saudara dan saya. Aduh. Dia tahu bahwa kalau harus melewati salib, I will do it. Cuma untuk mendapatkan kita. Kalau harus dipakai mahkota duri, aku harus lakukan itu, I will do it. Untuk saudara dan saya. So, saudara ada di sini bukan sebuah kebutuhan, God loves you so much. Tuhan mengasihi kita semua. So, terakhir, saya janji terakhir. Saya tutup dengan ini. Thank you God. Sukacita di dalam Injil. Apa sih yang membuat Paulus terus bersukacita dalam hidupnya? Nextnya. Yang pertama, dia tahu ada keselamatan kekal. Filipi 1, 19 dan 21 bilang begini. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Dia tahu dia menerima kekekalan. Jadi ini cuma sementara penjara, oke lah. Dia bisa healing karena Yesus gak ninggalin dia. Aduh. Bahkan dia berani bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena ketika aku gak ada di sini lagi, aku tahu aku akan bersama dengan dia. Ada jaminan keselamatan. Makanya damai sejahteranya tidak tergantikan, saudara. Yang kedua, Injil memampukan kita untuk melihat yang baik di tengah-tengah keburukan yang terjadi. Di dalam Filipi, dia di penjara sih. Tapi kalau saudara baca Filipi 1, ayat 3 aja, ayat awal-awal dia udah bilang, aku mengucap syukur kepada Allahku. Setiap kali aku mengingat kamu. Ada sesuatu yang dia syukuri di penjara sih. Tapi dia ngeliat, oh ada yang sayang sama aku nih. Wah ada jemaat di Filipi yang masih terus kirim aku sesuatu. Thank you ya. Padahal di penjara. Kalau saya ada di penjara terus ada utusan datang, apa yang saya tulis? Tolong bebaskan saya dari sini. Tolong, saya gak salah apa-apa, please. Tapi waduh, dia bersyukur dengan sesuatu hal. Saya percaya apapun masalah saudara, ada hal simple yang bisa disyukuri dari situ. Ada hal kecil yang teman-teman bisa bersyukur atas hal itu. Saya punya mentor namanya Kak Semi Mandi. Seru banget dia orangnya. Kalau lagi naik mobil, saya pernah nyetir, disetirin sama dia sih. Kalau saya bawa mobil ada yang nyalip motor atau angkot atau apa, hati, rasanya kesel saudara. Tapi waktu dia disalip pakai motor, saya mau kesel tuh. Tapi dia, keren juga ya, bisa gitu dia skillnya ya. Jago juga dia ya, jago loh dia sih. Kalau aku nggak bisa tuh, dia melihat kebaikan dalam keburukan, saudara. Sadis banget. Dan saya belajar untuk hal itu. Pasti ada hal simple. Mungkin pas disalib, oh puji Tuhan, aku masih ada di mobil nih, masih bisa bayar Grab.
masih ber-AC. Itu hal-hal kecil yang kita bisa syukuri, yang bisa terus bawa damai sejahtera, sukacita di sini. Syukuri untuk setiap every little things yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, janji ini yang terakhir. Injil menguatkan kita dalam segala perkara. Di Filipi juga 4 ayat 13, Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara udah melewati banyak hal di dalam umur saudara. Saudara harus sadari, saudara bisa kuat berdiri sampai saat ini bukan karena kekuatanmu, tapi karena hanya Tuhan yang memampukanmu, yang kasih kamu kekuatan, kasih kita kekuatan untuk berdiri. Tanpa Dia nggak bisa. Saya percaya kasihnya, cintanya, itu sumber kekuatan kita untuk melangkah. Iya sih Tuhan, keadaanku lagi nggak baik, tapi aku percaya Tuhan yang baik selalu ada bersama dengan aku. Iya sih aku lagi struggles, tapi aku percaya Tuhan Engkau gak akan pernah tinggalkan aku. Dan bahkan nanti pun ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Dan saya percaya aku gak tahu apa yang saudara alami hari ini, tapi biar kita mengalami damai sejahtera dari sumber yang benar, yaitu hanya Yesus saja. Haleluya. Udah ya? Mari kita bangkit berdiri. Yuk. Tolong dibantu ya. Anugerahmu, anugerahmu, Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu, haleluya, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, ya Tuhan Yesus, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan hidupku. Tuhan, hari ini kami mau bilang bahwa Tuhan, anugerah-Mu saja yang menguatkan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami selama ini mungkin pernah kecewa, mungkin pernah marah, kami hilang damai sejahtera, bahkan kami nyalahin Engkau. Kami marah-marah sama Tuhan, kami kecewa sama Tuhan, padahal sebetulnya kami gak layak, kami cuma manusia. Tapi Engkau Tuhan, tapi kami mengolok-olok Engkau, kami gak percaya sama Tuhan. Hari ini kami mau minta maaf Tuhan. Ampuni kami dan kami mau bertobat. Tapi hari ini kami melihat Tuhan kasih-Mu yang besar, yang senantiasa menyertai kami. Biarlah itu menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami percaya dalam keadaan kami yang saat ini Tuhan, mungkin buat kami berat. Dan kami menyadari kelemahan kami, itu sebabnya kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kekuatan-Mu, kami perlu anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Hari ini aku berdoa biar Tuhan yang menguatkan setiap jemaat-Mu. Apapun yang sedang mereka alami, mungkin mereka ingin menyerah Tuhan, tapi aku percaya ada harapan baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Thank you God.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan anugerah-Mu, haleluya, amin. Anugerah. Anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu. mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita berikan yang terbaik kepada Dia. Kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kekuatan bagiku. Kami mengucap syukur kalau kami menyembah dan melayani Allah yang mau turun ke dunia, lahir sebagai seorang bayi dengan satu tujuan, yaitu menebus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur bahwa anugerah-Mu cukup bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami belajar hari ini di dalam segala situasi bahwa sukacita kami ada di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan, we want to finish strong this year. Kami berdoa Tuhan, akan ada paradigma yang baru Tuhan, paradigma yang berubah, bahwa sukacita kami sebagai dewasa muda bukan berdasarkan apa yang sedang terjadi di sekeliling kami, tetapi kami tahu kami mempunyai pribadi yang dapat diandalkan, pribadi yang terlebih dahulu mengasihi kami. Bahkan sebelum kami mengasihi Engkau, Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, dan kami akan aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Biar kiranya ada bersama dengan engkau, dan kiranya engkau menghidupi hari-harimu dengan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, see you next week.